adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Ya, ayo adik-adik, persiapkan diri kalian. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Bukan cuma itu, adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kalian. Semua duduk dengan manis, tidak berjalan-jalan atau sambil tiduran. Tidak juga makan-makan atau mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya jika selama ibadah ini kamu ditemani oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada mereka. Berdoalah dalam hatimu sebelum ibadah ini dimulai. Fokuskanlah pikiranmu hanya kepada Tuhan saja. Selamat beribadah.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap hari ini kita semua ada dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu, kami juga ingin beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang jaga kami, supaya kami boleh beribadah dengan tenang dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena kita masih bisa beribadah bersama-sama lagi. Ya Bang Aldi, tadi adik-adik juga sudah ada yang menunggu kita ibadah. Apakah semuanya sudah siap untuk beribadah? Bang Aldi, udah siap belum untuk beribadah? Siap dong? Bang Aldi udah mandi? Udah? Udah. Bang Aldi udah makan? Udah pastinya Kak. Apalagi ya? Bang Aldi udah nyiapkan perlengkapan buat ibadah belum? Harus dong Kak, kan kita mau ketemu sama Tuhan. Betul Jadi sekali, Bang. kita harus mempersiapkan diri kita buat berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik sudah siap nggak untuk berjumpa sama Tuhan? Siap dong pastinya. Oke, kalau gitu yuk kita bernyanyi, kita mau nyanyi sama-sama, kita bernyanyi. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Para Yesus. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku haleluya. Rasa lepas ribu rahasia. Senang tetap ras Yesus Tuhanku. Haleluya glory, haleluya glory. Bersurat-surat puji Dia. Haleluya glory, haleluya glory, puji Yesus rasa lala. Sekali lagi kita katakan senang ukurku. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku haleluya. Rasa lepas itu rahasia. Senang tetap ras Yesus Tuhan. Haleluya glory, haleluya glory, haleluya glory. Tersurat-surat puji Dia. Haleluya glory, haleluya glory, puji
kesah dia lipas aku pelanda bagi Daud landa. Hari kesah dia lipas aku pelanda bagi Daud landa. 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 Kak Agin, kayaknya ada yang beda nih. Coba aku lihat dulu. Adik-adik tahu nggak ya Bang ya yang di kepala Bang Aldi apa? Coba kita tanya yuk Kak. Adik-adik, ada yang tahu nggak yang di kepala kami ini apa? Apa yo? Betul, ini lidah api. Bang Aldi, hari ini kenapa ya kita pakai lidah api dan ruangan kita juga penuh dengan lidah api? Karena hari ini adalah Adalah? Hari Pentakosta. Wah, adik-adik tahu nggak apa itu hari Pentakosta? Hari ke-50 setelah Yesus bangkit, Kak. Setelah Yesus bangkit. Jadi Roh Kudus itu turun berbentuk nih lidah Berbentuk api. lidah api. Wah, hebat sekali ya Bang Aldi. Berarti hari ini kita harus memuji Tuhan dengan lebih semangat dan bersungguh-sungguh. Karena kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Iya betul Kak Agin. Kak Agin tahu nggak sih kalau Roh Kudus itu bukti penyertaan Tuhan bagi kita. Benar sekali adik-adik. Roh Kudus adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dia naik ke surga, setelah itu dia menurunkan Roh Kudusnya sebagai bukti kasihnya kepada kita. Mari kita rasakan kasih Yesus yang begitu indah dengan kita bernyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita nyanyi sama-sama ya, semuanya harus gerak dengan semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Kasih Yesus indah oh indah. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
bukan hanya turun untuk murid-murid Yesus Kak Agin, tapi bagi kita orang-orang percaya. Ya, betul sekali Bang Aldi. Ternyata Roh Kudus juga turun pada adik-adik yang ada di rumah. Yuk, mari kita rasakan kehadiran Roh Kudus dengan kita bernyanyi Kasih dari Sorga. Kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidupmu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, buat damai hidupmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupmu. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online ini. Kakak harap kita semua masih semangat ya untuk beribadah, walaupun kita masih harus tetap beribadah di rumah. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami tetap kesehatan, Tuhan berikan kami tetap semangat untuk terus beribadah memuji Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang Engkau. Tuhan memberkati kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, boleh kami mengerti. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakaikan hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kakak bacakan ya, begini dia firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Pentakosta. Kakak punya gerakan untuk kita membuat gerakan untuk tema ini. Begini, Pentakosta. Terlalu cepat ya? Oke, kita ulang. Pertama, angkat tangan kiri, buat jarinya begini. Kemudian, jari-jari tangan kanan diselipkan di antara jari-jari tangan kiri. Kemudian ditekuk. Nah, ketika jari-jari tangan kiri ditekuk, dengan cepat jari-jari tangan kanan diangkat dan begini. Oke? Jadi mengerti ya? Nah, tema kita adalah Pentakosta. Sekali lagi, tema kita adalah Pentakosta. Oh, kakak salah. Sekali lagi, Pentakosta. Oke, adik-adik. Apa itu Pentakosta? Ada yang tahu? Pentakosta artinya adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, ada apa sih di hari ke-50 itu? Ada apa sih di hari Pentakosta itu? Mengapa kita perlu merayakan hari Pentakosta? Di hari Pentakosta itu, adik-adik, disitulah turunnya Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan untuk kita. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi kita. Roh Kuduslah yang mengajari dan mengingatkan kita orang-orang percaya supaya tetap kita menjaga iman kita sampai nanti Yesus datang kembali. Adik-adik, dalam renungan kita hari ini diceritakan bagaimana Roh Kudus turun dan menghinggapi orang-orang percaya yang pada saat itu sedang berkumpul di satu rumah. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Wush! Dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang berkumpul. Lalu mereka melihat ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghinggapi mereka masing-masing. Kira-kira seperti ini. Atau seperti yang di belakang saya. Ada banyak lidah-lidah api yang menghinggapi orang-orang yang sedang berkumpul pada saat itu. Lalu mulailah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa daerah yang lain. Yang mereka ucapkan adalah tentang kuasa Allah, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Oh ya adik-adik, ternyata ketika suara keras seperti tiupan angin itu datang, orang yang di luar rumah itu juga ternyata mendengar. Jadi mereka penasaran, kira-kira ini suara apa ya? Lalu mereka datang berkerumun. Mereka datang ke tempat, mendekati tempat di mana para rasul pada saat itu sedang berkumpul.
Kemudian adik-adik, mereka ingin tahu apa ya yang sedang terjadi. Orang banyak yang sedang berkerumun itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Partia, ada yang dari Elam, ada yang dari Mesopotamia, dan dari daerah-daerah lain. Mereka semua punya bahasa yang berbeda-beda. Orang Partia punya bahasanya sendiri. Orang Elam punya bahasanya tersendiri. Orang Mesopotamia juga punya bahasanya tersendiri. Kalau misal orang Partia berbicara dengan bahasanya sendiri, kemudian orang Elam berbicara dengan bahasanya sendiri, dan mereka saling berbicara, mereka nggak akan saling mengerti. Mereka nggak akan saling paham apa yang mereka ceritakan. Namun ternyata adik-adik, ada satu hal yang luar biasa terjadi. Apa itu? Sewaktu mereka berkerumun, melihat apa yang sedang terjadi, mereka mendengar para rasul pada saat itu sedang berbicara, dan mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul itu. Orang banyak itu heran, bagaimana mungkin mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul ini. Mereka kan orang Galilea, kita kan orang Partia, kita kan orang Elam, tapi bagaimana mungkin kita bisa mengerti? Bagaimana mungkin mereka juga bisa mengerti bahasa kita? Bagaimana mungkin? Gak masuk akal. Gak mungkin. Bagaimana mungkin? Tapi adik-adik, itulah salah satu peran Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu mengajari kita untuk bisa mengerti bagaimana cara yang baik berbicara kepada orang lain. Roh Kudus itu mengajari kita untuk mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Roh Kudus itu juga menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan dan juga kuasa-Nya. Roh Kudus juga yang menemani kita di saat kita takut. Roh Kudus juga yang memberi kekuatan di saat kita memerlukannya. Roh Kudus juga yang menolong para murid, para rasul pada saat itu berani menjadi saksi Tuhan. Ada damai dan sukacita ketika Roh Kudus bekerja di antara kita. Sungguh luar biasa ya karya Roh Kudus itu, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, itulah alasannya mengapa kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Terima kasih untuk karya Roh Kudus yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, agar dengan demikian kami boleh menjalankannya, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta, 50 hari dari kebangkitan Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di hati orang yang percaya bahwa kita di dunia ini tak sendiri, tak terluka. Roh yang Maha Kuasa ada di hatiku, hatimu, mereka, hati kita semua. Pengingat semua yang telah diajarkannya, pembimbing melakukan perintahnya. Penghibur di kala berduka, penolong di segala masa, termasuk di masa pandemi corona. Saat Pentakosta teman-temanku semua, selama ini ngapain saja?
Belajar di rumah, ibadah di rumah, ditemani papa mama. Tetapi sesekali malas bangun, mandi, dan gosok gigi. Itu bangun, bukan Alkitab, tapi handphone yang dicari. Game online sepanjang hari, lupa makan, sakit mah sampai sakit ke ulu hati. Kalau boleh, ya jangan lagi. Walau kita di rumah saja, karena pandemi, menyembah Tuhan jangan sampai berhenti. Isilah waktu dengan kegiatan yang berarti. Janganlah disuruh orang tua tiba-tiba menjadi tuli. Dipanggil kawan untuk hangout, langsung pergi. Di rumah aja bukan berarti makan, tidur, mandi, dan goyang kaki. Bacalah Alkitab sebagai sumber inspirasi. Jangan lupa pesan guru, belajar di rumah walau sendiri. Menyembah Tuhan bukan dengan sekedar lagu rohani. Menyembah Tuhan juga dengan perilaku setiap hari, karena itulah ibadahmu yang sejati. Selamat Hari Raya Pentakosta. Wujudkanlah rohnya dengan perilaku dan tutur kata. Itulah yang membuat hidup kita berharga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita bersuka cita hari ini karena Roh Kudus sudah hadir bagi kita. Mari kita bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dan menari menggunakan roh yang ada pada kita. Kita bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, bukan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Adik kesabadia lipas aku peladek bagi Daud ladek. Adik kesabadia lipas aku peladek bagi Daud ladek. Aku peladek, aku peladek, peladek bagi Daud ladek. Aku peladek, aku peladek, aku peladek bagi Daud ladek. Adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kakak akan menghilangkan beberapa kata, yaitu Roh Kudus, saksiku, dan ujung bumi. Adik-adik ingat ya kata yang dihilangkan: Roh Kudus, saksiku, dan ujung bumi. Nah, sekarang kata-katanya sudah dihilangkan. Yuk kita baca bersama-sama sekali lagi sambil mengingat kata yang sudah dihilangkan tadi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik sudah ingat kan kata-katanya? Jangan lupa dihafalkan terus ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, Ku diberi Allah. Ku diberi Allah mengucap syukur dengan gerak tari dan usia. Tangannya bekerja merunai hati, melantunkan kasih dalamku. Pandanglah padanya, beri yang terbaik. Jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik. Jangan lihat hasil, lakukan saja. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dikelola, boleh diaturkan dengan baik untuk memperluas penyebaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan tambahkan bagi mereka kesabaran dan juga hikmat, agar mereka boleh mendidik kami, anak-anak KKR, yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak KKR yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami, semua pendeta, semua pertua diaken, dan semua pelayan, dan semua yang mengambil bagian di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Biarlah nama Tuhan yang termulia di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Tuhan yang menyertai mereka, di dalam mereka bekerja, memikirkan yang terbaik untuk kami semua, rakyat Indonesia. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Jadi jangan lupa ya, kita minggu depan kebaktian bersama-sama lagi. Sampai jumpa, shalom, Tuhan Yesus memberkati.